Jadi kasus yang menimpa korban ini seperti yang dilaporkan itu, yaitu yang pertama itu persinahan, setelah itu penelantaran, kemudian nikah tanpa izin. Ini yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Yang dilakukan oleh suaminya. Beliau betul sebagai ASN sebelumnya. Iya, beliau sebagai ASN, mantan kepala sekolah SMP Negeri 1 Lambuyan. Ini kalau boleh tahu, kapan mulai terbongkarnya ini perbuatan dari terdakwa? Kalau terbongkarnya ini terdakwa semenjak si melahirkan. Dan setelah melahirkan kami telusuri ke bidan. Informasi yang kami dapat dari masyarakat bahwa si Ru ini sudah melahirkan diantar oleh setelah kami pastikan ke Bu Bidan, betul adanya Bu Bidan itu membenarkan bahwa memang yang antar pada saat itu dan mengurus segala sesuatunya ya layaknya seorang suami, Itu kejadiannya kapan, On, pada saat melahirkan? Kejadiannya itu sekitar Desember, tanggalnya saya kurang tahu. 2021. Desember 2021. Kalau terkait KDRT-nya ini memang kerap korban mengalami KDRT selama berumah tangga dengan. Kalau KDRT ini kan yang dilaporkan saya punya, ini kan semenjak dia meninggalkan rumah. Semenjak meninggalkan rumah itu sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin. Tapi tadi sudah sempat dibantah oleh terdakwa bahwa pernah memberikan nafkah berupa kayak semacam sembako, ya, tapi ke istrinya baik lahir dan batin itu sudah tidak ada. Setelah kami teliti berkas perkara maupun setelah sidang saat itu sampai dengan sekarang ini, jadi kalau Pak itu diduga melakukan perbuatan pernikahan tanpa izin atau perbuatan zina, dan diduga juga melakukan perbuatan penelantaran yang diatur di pasal 49 Undang-Undang KDRT. Terdakwa ini ASN Bagaimana? ASN profesinya dia. Terdakwa ini sampai saat ini masih ASN, dan sebelum adanya kasus ini, beliau terakhir menjabat sebagai kepala sekolah SMP 1 Lambuyan. Kalau dari pelapor sendiri sebenarnya tuntutannya di sini sebagai bagaimana? Kalau untuk tuntutan pelapor kami tidak sampai ke situ ya. Karena urusan kami kan terkait hukum saja. Perbuatan apa yang dilanggar, perbuatan itulah yang harus kami buktikan. Kan perbuatan apa yang diduga dilanggar oleh terdakwa, perbuatan itulah yang harus kami buktikan. Kalau terkait dengan keluarga korban maupun bagaimana, ya kami tidak bisa juga mengakomodir dalam artian bagaimana ya. Intinya kami sesuai dengan fakta yang terbukti saja lah. Itu tadi agenda sidangnya apa, Pak? Bagaimana? Agenda sidang tadi? Tadi agenda sidang sudah pemeriksaan saksi, hadir 3 orang. Ya, yang hadir itu korban, saudaranya korban, Pak Raimudin selaku saudaranya korban, dan juga anaknya korban. Masih ada saksi lain? Saksi lain akan kami hadirkan minggu depan. Berarti masih tahap sidang? Masih untuk tahap selanjutnya masih pemeriksaan saksi. Berapa kali sidang? Belum tahu nanti. Masih lihat perkembangannya lagi, karena belum mungkin dari pihak terdakwa juga ingin menghadirkan saksi yang meringankan atau bagaimana, atau mengajukan pembelaan, ya belum bisa dipastikan. Nah, ini kan kami hanya berfokus pada perbuatan terkait dengan terkait dengan status ASN memperoleh putusan pengadilan, itu mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke pihak pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan mungkin. Seperti itu, Pak. Karena salinan putusannya pun akan disampaikan juga ke sana, ke inspektorat mungkin, inspektoratkah atau bagaimana? Saya juga jalurnya. Iya. Kalau berdasarkan dugaan pelanggaran hukumnya, terdakwa misalnya mungkin diancam hukuman berapa kalau misalnya terbukti? Kalau ancaman pelanggarannya, kan ini kami menyangkakan Pak kan 3 pasal sekaligus, Pak. 3 pasal sekaligus.
nikah tanpa izin di pasal 279, kemudian 284 perzinahan, itu akan salah satunya akan terbukti, dan yang kedua pasal 49 Undang-Undang KDRT. Mungkin yang paling tinggi saja ancaman pidana 7 tahun, salah satunya itu. Makanya Pak tadi bisa kami tahan. Jadi saat ini terdakwa sedang menjalani tahanan dia. Iya, sedang di rutan. Sudah kami tahan sejak berkas perkara tersangka dan barang bukti dilimpahkan kepada kami. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.